Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lalu lintas di kawasan kampus Universitas Samratulangi. Latar belakang analisis dampak lalu lintas untuk selanjutnya disebut analisis adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen analisis atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya, rumah sakit, mal yang besar, atau stadion maupun kawasan pemukiman yang baru akan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan tersebut. Dengan analisis maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan yang baru yang merupakan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampak. Untuk rumusan masalah, analisis dampak lalu lintas atau analisis dampak lalu lintas agar gangguan lalu lintas dapat segera diketahui sedini mungkin untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja di dalam dan sekitar Unsrat dan dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lalu lintas pada kawasan tersebut. Untuk tujuan 1. Menginventarisasi data parkir di luar badan jalan sepeda motor dan mobil di Universitas Samratulangi. Model regresi hubungan antara jumlah tarikan ke kampus Universitas Samratulangi, mengukur kinerja lalu lintas pada ruas jalan yang diperkirakan terpengaruh oleh adanya kampus tersebut, memberikan solusi penanganan yang mungkin dilakukan untuk masalah-masalah lalu lintas yang terjadi di jalan sekitar kampus tersebut. Untuk metode penelitian ini dilaksanakan di Manado, yaitu pada kawasan kampus Universitas Samratulangi dan sekitar yang berada di kawasan dan luar kawasan. Dalam data kondisi sosial ekonomi dan rencana umum tata ruang Kota Manado 2011 sampai 2031, data ini berguna mengetahui tingkat sosial ekonomi masyarakat sekitar, lokasi penelitian, serta rencana pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya. Data jarak kampus Unsrat ke rumah tempat tinggal, kos responden, dan data tingkat pertumbuhan lalu lintas sangat berguna untuk memprediksi pertumbuhan lalu lintas yang akan datang. Untuk data mulai kajian pustaka, rumusan masalah, penyusunan metodologi, inventarisasi kebutuhan data, survei pengumpulan data sekunder, survei data primer, analisis dampak lalu lintas, kesimpulan, dan saran. Selesai. Hasil penelitian berdasarkan kondisi volume yang masih rendah dan kondisi geometrik simpang yang baik, maka kondisi geometrik yang ada sudah dapat berfungsi sebagai pintu masuk maupun keluar kampus. Berdasarkan jumlah tarikan ke kampus, dalam sehari diperoleh data tarikan 27% responden yang pergi ke kampus sampai 3 kali. Untuk kendaraan mobil pribadi sebesar 2,11%, untuk sepeda motor 14,20%, dan untuk roda 2 14,25% kali 26.748 orang, dengan 3811,53 petak parkir. Roda 4 2,11% kali 26.748 orang, sama dengan 564,383 petak parkir roda. Untuk
Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data, satu kapasitas parkir di Universitas Samudra ini yang tersedia roda 2 sebanyak 714 dan untuk mobil 441 petak parkir, sehingga dibutuhkan petak parkir untuk roda 2 3.812 dan roda 4 565 petak parkir. Untuk kegiatan ikutan yang ada dalam kawasan kampus, satu, kawasan pangkalan ojek di dalam dan di sekitar kawasan kampus pada kawasan tertentu seperti ruas jalan kampus tersebut, gedung Lemlet dan LPM, ruas jalan fakultas-fakultas lain digunakan untuk parkir di tepi jalan. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk berikutnya ada beberapa hal yang saya dapatkan dari mata kuliah, seperti ketika membuat suatu proyek yang berada di pusat kota atau yang terbilang ramai, kita bisa mengontrol lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan. Untuk kesan sendiri, terima kasih karena adanya matkul ini bisa mengetahui apa saja hal yang harus diperhatikan, dampak lalu lintas ketika membuat sebuah bangunan di manapun itu. Sekian, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.